Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalun innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah persempatkan kita hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajibannya dan dalam rangka menunaikan ketaatan kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Izinkan hati berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Banyak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sangat ingin sampai pada hari ini, bulan ini, dan kepada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut sebagai hari Sayyidul Ayyam, induk segala hari. Tapi orang-orang yang berkeinginan untuk sampai pada hari ini, untuk sampai pada bulan ini, ajal telah mendahului mereka. Oleh sebab itu, tidak dapat ikut berkumpul bersama kita melaksanakan fardu Jumat pada hari ini. Ada pula sebagian di antara kita yang umurnya sampai, akan tetapi terbaring di rumah sakit dalam keadaan perjalanan panjang, Ibnu Sabil, mereka pun juga tidak dapat bersama kita menunaikan sholat Jumat. Ada sebagian yang lain umurnya panjang, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik, mental sempurna, akan tetapi juga tidak dapat ikut bersama kita. Oleh sebab itu, apa sebab dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqomah iman dan Islam di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, pada saat ini kita datang dan berkumpul di rumah Allah menyambut seruan azan, panggilan seminggu sekali, fardu Jumat berjamaah. Maka sesungguhnya ada 3 nikmat yang besar ada di dalam diri kita. Saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih sehat, dan saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqomah, iman dan Islam. Tak ada ungkapan yang paling indah yang keluar dari mulut seorang muslim, yaitu seorang mukmin selain ucapan alhamdulillah.
Oleh sebab itu, salah satu dari rukun Jumat ialah rukun khutbah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal yang baik kalau tak diawali dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu terputus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib berbicara pada kesempatan Jumat ini tentang mengambil hikmah dari kisah sahabat Nabi Rasulullah SAW, yaitu keikhlasan Umar dan Salman tentang dengan seorang pembunuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat di Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik berdiskusi. Di sesuatu, tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda yang lusuh, yang diapit oleh mereka. Ketika sudah di hadapan dengan Umar, kedua pemuda itu ternyata kakak beradik, dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan untuk kami. Kisahlah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menundukkan sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah kepada kami kejadiannya," kata Umar untuk pemuda lusuh itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Aku datang dari perjalanan yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah, untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu aku kembali, sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah, segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia, kata pemuda lusuh tadi. Ternyata ia adalah dari ayah kedua orang pemuda yang tadi. "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengarkan ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," kata pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had, yaitu hukuman atas Allah, timpal yang lain." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh tadi. Sesungguhnya yang kalian tuntut ini adalah pemuda yang soleh, lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena dia khilaf kemarahan mereka, ujar Amirul Mukminin sang khalifah. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkan dan akulah yang membayar tebusannya atas kematian ayahmu," kata Amirul Mukminin. "Maafkan kami Amirul Mukminin, sergakanlah kedua pemuda masih yang tadi marah. Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jiwa tidak dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si